Bimbingan Rohani, kemudian Bapak Samsuriza SHI, Koordinator Nafsul Mutmainnah Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, kemudian Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Ibu Hajah Sri Dahyani SOS MPD, kemudian Ketua Majelis Kesehatan Ibu Dwi Kusuma Musik, dan juga Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Ibu Dr. Anda Khuryati. Ibu-ibu peserta pelatihan perawatan jenazah yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan lintas majelis, yaitu Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Kesehatan, dan Majelis Tabligh dan Ketarjihan pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi, yaitu dalam acara pelatihan. Kalau tadi menurut Bapak Sekretaris yang pemulasaraan ya, pelatihan perawatan jenazah yang insya Allah nanti akan berlangsung sampai siang. Sholawat dan salam semoga tercurah atas teladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikut yang menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kegiatan hari ini tentu menjadi kegiatan yang sangat penting karena selain seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi bahwa ini merupakan program dari Majelis Kesejahteraan Sosial, program yang berkelanjutan karena dari periode yang lalu programnya adalah setiap ranting itu harus memiliki tim perawatan jenazah. Tetapi karena belum merata di semua ranting, maka penting sekali pada hari ini kita adakan pelatihan, dan juga sangat penting sekali pelatihan hari ini yang menyampaikan adalah dari Rumah Sakit Islam. Karena selain kita memahami sesuai sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga bagaimana kita bisa merawat jenazah secara medis, karena kita tahu bahwa orang yang meninggal itu tidak selalu memang karena sakit, tetapi karena sakit pun juga dengan bermacam-macam sakit. Ada yang sakit biasa, ada juga yang dengan sakit menular, dan sebagainya. Tentu kita di dalam merawat jenazah juga harus sesuai dengan kaidah medis. Kebetulan saya dulu pernah mengikuti pelatihan juga di Rumah Sakit Islam Sukapura, waktu itu langsung di rumah sakit sana, tapi sudah lama sekali, sekitar mungkin ada kalau 20 tahun yang lalu ya. Dan itu kami rasakan sangat banyak sekali manfaatnya. Bagaimana kita menghadapi orang yang menjelang meninggal, itu insya Allah nanti juga akan ada pembekalannya. Kemudian bagaimana setelah kita menghadapi orang yang baru meninggal, apa yang kita lakukan. Kemudian juga setelah itu tentunya kita akan mempunyai kewajiban, meskipun itu fardu kifayah, tetapi itu harus menjadi perhatian kita, terutama warga Aisyah. Rata-rata biasanya orang kan karena fardu kifayah gitu ya, kan cuma fardu kifayah, nanti yang lain juga sudah ada yang ngurus gitu ya. Tetapi untuk warga Aisyah, khususnya untuk warga persyarikatan dan juga sebagai sarana dakwah kita untuk di masyarakat yang luas, tentu ya ini menjadi peluang yang sangat baik. Dan saya kira Ibu Aisyah di cabang-cabang juga sudah mengamalkan ini ya, karena yang hadir di sini bukan yang masih nol ilmu tentang perawatan jenazah ya, tetapi mungkin hari ini lebih dilengkapi lagi yang sesuai dengan medis. Sedikit cerita, dulu pernah ada seorang pemulung tinggal di pinggir perumahan. Nah, sini saya ada temannya Ibu Endah di sini ada ya. Tinggal di pinggir perumahan di rumah kardus. Dia sudah sakit lama, menurut keluarganya itu sakit liver gitu ya.
Kemudian di tempat tidurnya itu nggak ada yang merawat, tempat tidurnya ya penuh kotoran dan sebagainya. Nah, tentu itu kan perawatannya tidak seperti jenazah yang biasa, ya, yang sakit biasa. Tentu kita harus menerapkan tadi Bu ya, secara medis. Bagaimana harus kita bersihkan dulu, kita siram dulu dengan desinfektan dan sebagainya, kemudian baru kita rawat jenazahnya. Nah, hal-hal seperti itu sangat kita butuhkan ya sebagai warga Aisyah untuk memperluas dakwah kita. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian di pembukaan tadi saya bacakan satu ayat dalam surat Al-Jumu'ah gitu ya. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita. Hari ini kita menuntut ilmu tentang perawatan jenazah juga menjadi peringatan bagi kita bahwa kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Baik diri kita, keluarga kita, tetangga kita, semua nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga bagi kita yang hidup punya kewajiban untuk merawat sesuai dengan sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian semoga nanti ilmu ini bisa ditularkan di ranting masing-masing ya, jadi yang utusan cabang-cabang hari ini nanti punya tugas untuk meneruskan lagi di ranting masing-masing, sehingga target setiap ranting memiliki satu tim perawatan jenazah itu pada periode ini dapat terpenuhi. Karena kalau untuk tiap cabang saya yakin semua sudah ada ya, tinggal masing-masing ranting, sehingga anggota persyarikatan maupun masyarakat di sekitar kita semua dapat terlayani dengan baik. Terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Bapak Siono yang sudah hadir berkenan membekali kita tadi. Ya betul, kata MC tadi memberikan bekal yang sangat mencerahkan bagi kita. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Fajar dan Pak Rizal yang sudah berkenan hadir, yang nanti akan memberikan materi. Kemudian kepada 3 majelis yang mengadakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berlangsung dengan lancar sampai siang nanti, ilmunya semua dapat diserap dengan baik dan juga dipraktekkan dengan baik pula. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrullah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengikuti ketuanya atau kata-kata dari sahabat baginda Rasul yang namanya sahabat Ali radhiyallahu anhu, man kana yamu khairan min amsi fa huwa rabi. Barang siapa hari ini, barang siapa tahun ini, tahun 1446 Hijriah, lebih baik dibanding tahun kemarin, fa huwa rabi, itulah dia orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Dr. Anda Eni Pristini selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi, kemudian Bapak Haji Sriono SHMM selaku Ketua PDM Kota Bekasi, Sekretaris Kota Bekasi, PDM Kota Bekasi, kemudian narasumber kita Ibu Fajar Riyati dan Bapak Rizal, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu, para undangan dan peserta pelatihan pemulasaraan jenazah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dimudahkan langkahnya, dimudahkan segalanya, dimudahkan urusannya, sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini.
bangsa muda itu semuanya, bangunlah jiwa yang baru kabarnya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, tanahku yang putih. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Maaf saya ulangi ya Bu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama ya Ibu ya. Saya mungkin belum kenal Ibu dan Ibu juga mungkin belum kenal saya ya. Tapi tentunya semua kita ambil hikmahnya ya, kita bersilaturahim. Tentunya yang pertama, insya Allah kita dipanjangkan usia kita diberikan kesehatan yang sempurna, serta tentunya kita dimudahkan rezeki kita. Tentunya rezeki itu tidak hanya uang ya Bu ya, tapi tentunya rezeki itu adalah kesehatan juga rezeki. Kita bisa kemana-mana itu kan juga rezeki ya Bu ya, seperti itu ya. Dan tentunya intinya kita dapat bermuajahah bil wujuh dalam rangka kita sama-sama mencari ilmu ya. Tentunya dalam kesempatan kali ini tentunya saya akan menyampaikan tentang materi pemulasaraan jenazah ya. Kalau tadi kata Pak Sriono ya, kata Pak Sriono sekretaris dari PDM Kota Bekasi ya, itu kebetulan beliau itu sahabat saya juga ya, karena waktu itu beliau di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dan kebetulan sering satu tim dengan saya ya. Itu menyampaikan kayaknya kalau Pulau Soro, Pulasara, kalau Pulasara itu kan Sunda ya, kalau Pulau Soro Jawa. Kok Pulau Soro itu rasanya kok kayak apa ya, kayak digebuki gitu ya Bu ya. Ada di sini ibu orang Jawa? Ada ya. Jadi kalau saya campur-campur bahasa Jawa paham ya Bu, karena saya orang Jawa, saya asli Yogyakarta ya. Jadi saya kalau ngomong nggak bisa kalau bahasa Indonesia semuanya Bu. Kadang ada bahasa Jawanya yang itu nggak ada di kampus, di kamus Purwodarminto juga nggak ada ya. Nah seperti itu. Jadi awalnya ya kita itu memang memberi nama istilahnya itu adalah perawatan jenazah awalnya ya. Tetapi di tahun berapa itu saya lupa, bahwa kalimat ini dari Depkes itu dipatenkan menjadi pemulasaraan. Jadi bukan saya yang merubah, bukan kami yang merubah, tapi dari Depkesnya itu itu sama dengan perawatan dikala dia masih hidup ya. Nah kemudian tak kenal maka tak sayang kata dia Bu ya. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Fajar Yati, saya bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi ya. Karena mungkin kalau Bekasi arah Pondok Kopi lebih dekat ya Bu. Mungkin ada yang tinggal di Bintara dan sebagainya, kan arahnya lebih dekat ya Bu. Ke Pondok Kopi monggo silahkan. Kalau misalnya mampir ke rumah sakit ya, saya kebetulan di bagian bidroh, bimbingan rohani ya. Bimbingan rohani di sini di kami ada dua ya, bimbingan rohani untuk pasien juga untuk pegawai ya, seperti itu tugas kami ya. Saya kebetulan saya membawa teman saya, yaitu namanya Pak Samsurijal ya. Ini nanti ibu-ibu ya, kalau seandainya mau mendaftarkan dirinya masuk ke anggota Nafsul ya, kebetulan kami di Pondok Kopi ada namanya unit pelayanan
pelayanan nafsul mutmainah. Ya, ibu-ibu sudah pada dengar belum ya? Nah, ini saya boleh ya Bu, saya menyampaikan dulu produk dari Rumah Sakit Pondokopi ya, yaitu nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah itu adalah pelayanan dari mulai pemandian sampai pengkafanan sampai dengan pemakaman. Ya, ada pun nanti persyaratannya nanti maaf, kita bawa bannernya itu nggak? Ada. Nah, ini untuk nafsul ya. Untuk nafsul itu ya, untuk pendaftaran itu. Nah, ini untuk layanannya ya, Ibu ya. Layanan nafsul mutmainah ya. Pertama adalah memandikan, kemudian mengkafan, mensolatkan serta menghantar ke pemakaman, yaitu dengan ambulan ya. Nah, ini untuk biayanya ya. Nah, ini untuk biayanya ini kalau ya pendaftaran itu adalah 35 ya. Untuk pendaftaran awal itu tidak, misalnya bapak sama ibu, terus anaknya 3 ya, berarti 7.000 kali 5, 35.000 itu per bulan ya. Kalau yang 75.000 awal itu hanya untuk pendaftarannya aja. 35.000 itu untuk pendaftaran awal ya. Untuk selanjutnya per bulan itu 7.000 per orang. Kalau satu keluarga itu 5 orang berarti 7 kali 5 ya, seperti itu ya. Nah, terus untuk pelayanan kalau misalnya maaf nih ibu-ibu, kalau misalnya pemulasaraan di rumah sakit pakai ambulan, pemandian, pengkafan itu biayanya kan lumayan ya, bapak ibu bapak sampai ibu ya, biayanya kan lumayan ya, biayanya 2.500.000 kalau di Pondokopi ya. Sementara kita iuran itu 7.000 per orang. Berarti nggak kena lagi itu ya, nggak kena yang 2,5 juta. Enggak, udah nggak bayar lagi Bu, nggak bayar lagi. Cara bayarnya Cara bayarnya nanti teknisnya bisa transfer, bisa datang langsung ke rumah sakit. itu termasuk ambulan dan Sudah semua ambulan, hanya pemakamannya enggak ya Bu. Kalau pemakaman kan biasanya dari dinas ya, yang gali segala macam ya. Nah, kecuali pemakaman yang tidak. Ya, nah itu ya untuk nafsul mutmainah. Seandainya mungkin kalau Bekasi kan nggak terlalu jauh ya. Nah kalau ini kan ibu-ibu udah mengikuti pelatihan nanti ya, insya Allah bisa ya. Nah nanti kalau seandainya anggota dari ibu ada yang meninggal, tinggal laporan ke kami. Ya Bu, Pak, ini ada anggota kami yang meninggal, Ibu A misalnya. Nah, kalau misalnya dari kami meluncur memandikan itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya dari ibu-ibu ada yang mau memandikan, monggo silahkan. Nanti kami bayar. Ya, ada uang fee-nya. Ya, misalnya nih dari anggota Bu Yana misalnya, Bu Yana anggotanya ada yang meninggal. Nah di situ karena kan posisinya kan jauh ya Bu, silakan dimandikan nggak apa-apa. Untuk kain kafan segala macam ngambil ke rumah sakit. Ya karena udah kita siapkan. Ya nanti dimandikan di anggota Bu Yana atau di anggota ibu yang lain. Nah nanti tenaganya kami berikan fee-nya. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Ya, mudah-mudahan ini nanti di Kota Bekasi kepanjang tanganan saya nanti Ibu Yana.
ya Bu Yana ya, yang menghimpun anggota ya, tinggal nanti mungkin disampaikan ke masing-masing cabang ya, monggo aja. Nah nanti kalau ibu-ibu itu punya anggota ya, misalnya punya anggota minimal 20 ya Pak Rizal ya, 20 itu nanti ada fee-nya, ibaratnya buat ganti ongkos kereta dari Bekasi ke Pondok Kopi, misalnya mau membayar ya, seperti itu. Ada bertanyakan Ibu? Tinggalnya jauh. Misalnya jauh begitu bisa juga. Misalnya kayak saya di Cibubur. Bisa, tapi masih anggota Bekasi Bu, masih ya, masih bisa. Meskipun saya tinggalnya di Bogor. Nggak apa-apa. Nanti untuk pemandian ada yang di sana silahkan, nggak apa-apa. Untuk ngirit tenaga ya, kalau ada nggak apa-apa. Itu nanti Ibu di sana kan punya anggota misalnya kan, nah seperti itu. Ya, monggo silahkan. Untuk pembayaran, teknis pembayaran, monggo bisa transfer, bisa datang ke Pondok Kopi. Ya, baik, paham ya ibu-ibu ya terkait dengan nafsul. Nanti untuk selanjutnya untuk nafsul bisa nanya ke Pak Rizal ya setelah acara ini. Nanti kita kasih kontak personnya, dan untuk selanjutnya saya kepanjang tanganan saya adalah Bu Nurhayana ya. Baik, kita masuki materi kita ya terkait dengan pemulasaraan jenazah. Itu materinya udah di-share ya gitu. Nah, perjalanan hidup manusia menurut Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya Ibu, kita itu hidup di dunia itu berapa kali ya Bu? Berapa kali? 2 kali. Ada yang 1 kali ya. Kadang ada yang bilang kalau alah orang hidup di dunia cuma sekali aja kok. Gitu nggak? Hidup cuma sekali aja kok, kosong. Jangan dibikin terkosong misalnya kan. Nah sekarang coba kita buktikan. Ya kita buktikan bener nggak kita hidup sekali. Orang hidup di dunia itu kan cuma mampir ngombe, kalau orang Jawa bilang seperti itu. Iya Pak, iya Ibu. Nah kalau orang Jawa tahu ya. Nah sekarang kita lihat, coba kita buktikan benar nggak kita hidup sekali atau benar nggak kita hidup 2 kali. Ya kita lihat ya perjalanan hidup manusia menurut Al-Quran. Ya Ibu, maaf saya dulu yang bicara ya Ibu ya. Nah ya kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Ya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Ya, amwat mati. Ya, kemudian fa'ahyakum, kemudian kamu dihidupkan ya, lalu Allah menghidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu ya, tadi mati dihidupkan terus dimatikan, nah kemudian yuhyikum ya, summa ilaihi turja'un. Jadi kita awalnya mati dulu, kemudian dihidupkan ya, setelah dihidupkan kita dimatikan lagi, setelah dimatikan kita dihidupkan kembali ya, summa ilaihi turja'un ya, bahwa kemudian hanya kepadanya kita kembali ya. Next, nggak ada itu ya, lanjut lagi. Nah, sekarang peta perjalanan hidup manusia. Yang pertama adalah kehidupan masa lalu. Masa lalu itu di mana kehidupannya?
Hah? Kita masa lalunya adalah di dalam perut orang tua kita. Ya, ada kalanya kita jadi orang tua, ada kalanya kita jadi anak. Ya nggak ibu-ibu? Ya, kita dulu kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi tua begini kan? Ya, pertamanya kan kita ya muda dulu, ya kan? Kita muda dulu, terus kemudian kita tua, ya, seperti itu, ya. Jadi kehidupan masa lalu adalah kehidupan kita saat di perut orang tua kita. Ya, setelah kita lahir, nah barulah kita hidup di masa kini, saat ini, ya, saat ini, masa kini. Untuk apa kita hidup di masa kini? Ya, untuk mencari bekal. Bekal untuk kemana? Bekal ke akhirat. Ya, dari masa kini kita mencari bekal, ya, kemudian hidup di kehidupan yang sementara, ya, sementara di alam kubur, ya. Setelah di alam kubur kita bangkit semua, ya, kemudian di masa depan. Masa depan kita apa? Masa depan kita ada di surga, ada di neraka. Ya, tergantung kita semua. Kita mau di mana? Ya, kalau kita mau ke rumah orang itu nyasar-nyasar, ya, ibu, ya. Dan saya ibu namanya siapa, Bu? Erna. Bu Erna. Misalnya saya mau ke rumah Bu Erna, walaupun anak Google Map kan nggak semulus kita ke surga. Ya, kalau kita ke surga, kita jalannya lurus, ibu. Kalau kita nggak macam-macam, kita lurus, kita istiqomah, insya Allah kita langsung ke surga. Tapi kalau kita ke rumah orang, itu walaupun pakai Google Map itu kadang masih nyasar-nyasar juga kan? Iya nggak ibu? Ya kan, pakai Google Map itu walaupun udah kayaknya perasaan benar, ya, sama nyuruh-nyuruh lihatnya, tapi ada aja nyasarnya. Ya, itu kalau di dunia, ya. Nah, sekarang next Pak Rihlatul Khulud. Rihlah, kita pernah dengar istilah rihlah, ya. Rihlah itu kan jalan-jalan. Ya, nah ini adalah perjalanan hidup kita, perjalanan hidup manusia. Seperti apakah? Ya. Yang pertama adalah di dunia arwah. Ya, kita di perut ibu kita, ya, di usia berapa minggu ditiupkanlah ruhnya. Ya, setelah umur cukup 9 bulan, ya, kita dikeluarkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Bahwa kita dikeluarkan dari perut orang tua kita tidak tahu apa-apa. Iya Pak, iya. Ya, kita lahir kan yang ada kan nangis, ya. Kalau kita melahirkan, ya, kalau kita melahirkan itu kan ibu-ibu mungkin kalau yang orang tua zaman dulu kan jarang ya Bu yang namanya SC, ya, yang ada lahir ya berujal-berujal aja, ya, gitu. Jadi kalau orang lahir SC seksio itu nggak usah jauh-jauh lah saya, ya, saya melahirkan anak saya itu kan dengerinnya ini anakku nangis apa enggak, ya, gitu kan. Nah, kalau setelah melahirkan itu kan bayinya langsung dempelin ke pipi emaknya, ya, kalau lahiran seksio itu saya lihatin dulu tuh jari-jarinya itu, kakinya ini lengkap apa enggak kan, gitu, ya, tangannya lengkap apa enggak. Yang namanya di dalam perut kan kita nggak tahu, ya, walaupun di USG segala macam tapi kan nggak tahu, nggak kelihatan jarinya itu ada 5 panjang sebelah apa enggak kan, nggak tahu, ya Bu. Nah, itulah, ya, bahwa kita lahir la ta'lamuna syai'an, bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita dimodali Allah, ya, dimodali Allah dengan penglihatan, pendengaran, dan hati.
Ya itulah, ya itu modal kita, ya modal kita saat kita begitu keluar dari perut orang tua kita, ya. Kemudian setelah kita hidup di dunia, ya kita hidup di dunia, tentunya setelah kita hidup di dunia bertahun-tahun, ya ada masanya kita itu masa sakaratul maut. Masa sakaratul maut itu sendiri kita nggak tahu, Nabi sendiri nggak tahu sakaratul mautnya itu kapan, ya. Nah setelah itu kita masuk ke dunia di kematian, ya di kematian selanjutnya alam barzah dan sebagainya, dan sampai akhirnya kita di surga atau di neraka. Itulah perjalanan hidup kita, ya. Next. Langsung aja, langsung, ya. Nah, terkait dengan sakaratul maut, ya, terkait dengan sakaratul maut, di sini apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi misalnya ibu-ibu menghadapi pasien, keluarga kita misalnya yang kondisi sakaratul maut, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah, ya, kita harus mempersiapkan keluarga kita, bahwa keluarga kita harus ridho, ya, menerima apapun yang akan terjadi, ya, apapun yang akan terjadi kepada keluarga kita yang sedang mengalami sakaratul maut. Terus kemudian dilarang meratap, ya, dilarang menangis. Boleh menangis, ya, kalau keluarga kita, kalau kita nggak menangis itu malah aneh, ya kan. Orang tua kita, anak kita misalnya meninggal kok nggak nangis, itu kan malah aneh, ya. Boleh menangis, bukan berarti nggak boleh, hanya tidak boleh meratap, ya. Kemudian menjaga kebersihan, ya, pakaian dari tempat najis. Terus kemudian posisikan ke arah kiblat. Terus kemudian keluarga dan kerabat mendoakan kalau memang itu kondisinya meninggal, ya. Nggak usah panik, ya, apalagi posisi di rumah, ya, segala macam, ya, itu wajar, yang wajar seperti itu. Tapi kalau sedikit banyak kita sudah tahu ilmunya, nah ini nggak usah ribut, ya. Kemudian selanjutnya mentalkinkan, ya, dengan bacaan, ya, la ilaha illallah. Mentalkin, bukan mentalek, ya, bukan mentalekin, ya. Talekin sama talkin beda, ya, Bu, ya. Kalau mentalekin, nah, ngasih talek, tahu nggak talek? Nah, beda, ya. Mentalekin, nah, dikasih talek nih, malah mero-mero nggak karuan, ya. Tapi kalau mentalkinkan, ya, dengan bacaan la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir adalah dilarang melakukan kemusyrikan. Ini nih gara-gara meninggalnya, gara-gara kemarin itu katanya habis lihat kuntilanak, akhirnya terus nggak sadar. Nggak bisa seperti itu dan nggak boleh, ya. Meninggal pasti ada sebabnya. Ya, hanya kalau orang dulu bilang itu kan, kalau dulu itu kan penyakit kan belum banyak, yang meninggal ya nggak apa-apa, maksudnya nggak ada penyakit gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada penyakitnya karena nggak terdeteksi. Iya Pak, iya. Nah, penyakit jantung itu maaf nih, dari sebelum ibu-ibu lahir, penyakit jantung itu udah ada. Ya kan, cuman kalau di kampung nggak ada. Oh, ini aneh duduk, nah padahal kan jantung, ya. Hanya istilah aja, ya. Kalau orang zaman dulu kan istilahnya penyakit belum berkembang. Bukan belum berkembang, karena belum tahu, karena ketidaktahuan.
Ya, kalau sekarang ya itu mungkin kalau orang meninggal pasti ada sebabnya, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya, seperti itu, hanya mungkin penyakitnya tidak terdeteksi. Ya, next. Nah, nih, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Siapa yang berjiwa? Tidak hanya manusia, ya, bisa hewan. Hewan kan punya apa? Jiwa, punya apa namanya? Apa dia? Nyawa, maaf, punya nyawa, ya. Hewan punya nyawa, pohon punya nyawa, ya. Semua yang berjiwa pasti mengalami kematian, ya. Nah, baik, next. Nah, sekarang tuntunan pemulasaraan jenazah. Ini apa saja yang kita lakukan? Bahwa tadi sempat disampaikan bahwa memang kalau pemulasaraan jenazah ini tidak wajib ain, ya, tidak wajib ain, tapi sedikit banyak kita harus tahu. Ya, kalau mandikan untuk sama perempuan, ayo kita rame-rame. Ya, walaupun itu udah dilaksanakan, udahlah nggak usah, kan bukan wajib ain misalnya, kan bukan fardu ain misalnya. Ya, yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafan, kemudian mensolatkan, yang terakhir adalah memakamkan. Ya, next. Nah, sekarang apa yang kita lakukan kalau jenazah ini baru meninggal? Ya, seperti yang kaitannya tadi, ya, nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau seandainya meninggalnya di rumah, ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pejamkan matanya, tutupkan mulutnya. Karena apa? Itu konon katanya itu ruh itu keluarnya kan dari kaki, ya, dari kaki naik dari atas ke atas, ya, dari cabutnya dari atas. Jadi mata ini sambil melihat ke atas, keluarnya ruh. Nah, sehingga orang yang meninggal itu ngelihat apa ya, mendelik, apa sih mendelik, melotot, ya, matanya melotot karena dia melihat kebersamaan ruhnya itu keluar, mulutnya sambil nganga, ya, gitu, ya. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pejamkan mata, kemudian tutup mulutnya. Bagaimana caranya? Itu ikat, ya, diikat dari apa ini, janggut. Janggut itu apa ya bahasa Indonesia ini, ya? Nah, dagu, ya Allah, dagu diikat di atas kepala, ya. Nah, supaya apa? Supaya mulutnya mingkem, ya. Nanti tapi kalau udah kadung nganga, jangan terus dipaksa klek begitu, sakit. Ya, perlakuan jenazah seperti apa yang kita lakukan dia saat hidup, tidak boleh menyakiti, ya, karena dia merasakan sakit, hanya tidak bisa berontak, hanya tidak ada protes, ya, cuma nggak bisa protes. Jangan terus misalnya ditutup mulutnya, plek gitu, dia teriak, ya, aduh sakit misalnya, wah, malah ibu-ibunya kaget semua, malah ibu-ibunya pada lari, nggak jadi dimandiin tuh malahan, iya kan? Nah, seperti itu, ya. Baik, selanjutnya adalah ucapan doa. Kalau udah ketahuan bahwa itu meninggal, tutup matanya, tutup mulutnya, doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kemudian selanjutnya kendorkan urat-uratnya, ya, jadi kayak dipijeti, ya, biar lemes, kemudian disedekapkan, ya. Kemudian luruskan posisinya, ya. Kalau yang meninggal mungkin nggak ketahuan posisi kakinya kok nekuk misalnya, nggak usah diluruskan kalau udah kaku, ya, seperti sampaikan tadi, itu nanti dia sakit, tidak boleh menyakiti jenazah,
ya tidak boleh menyakiti jenazah, ya seperti itu. Terus kemudian lepaskan pakaian, ya sesuatu yang mengikat, ya misalnya daleman segala macam buka semua, baju buka semua. Kalau memang susah gunting bajunya, nggak apa-apa, ya. Terus kemudian setelah dilepaskan pakaian, kemudian sedekapkan, ya kayak tadi saat dipijit-pijit, ya. Nah ini disedekapkan, ya. Ini sedekapnya keliru nih, tangannya yang kiri malah yang di atas, ya. Nah seperti ini. Kalau misalnya dia jatuh-jatuh masih lemes, diikat aja, ya diikat aja. Ya nanti begini, tapi ngikatnya ya jangan kenceng-kenceng, ya sakit, ya yang penting ini posisinya nggak jatuh, ya. Terus kemudian di ujung kaki ini juga nanti diikat, ya jempol sama jempol, ya jempol ketemu jempol diikat jadi satu. Ya nanti pas saat mau pengkafanan, ya biar kakinya enggak jeber, ya biar kakinya enggak jeber. Itu bahasa Indonesia nya apa ya Bu? Enggak mekar, ya seperti itu. Nah kemudian tutup seluruh tubuhnya dengan kain bersih, kemudian ditempatkan di tempat yang layak, kemudian diposisikan ke arah kiblat, ya yang ini ditidurkan, dia posisinya dibenerin. Tapi kalau seandainya mungkin hanya tinggal di petakan dan itu sempit, tidak harus, ya karena itu termasuk kondisi yang darurat. Ya Islam kan tidak menyulitkan. Ya seandainya bisa syukur, kalau enggak ya ibaratnya kontrakannya petakannya aja kecil banget, ya buat muter jenazahnya kasihan, ya jadi sebisanya saja. Itu kondisi darurat ya, tapi jangan mendaruratkan posisi. Kalau memang bisa ya bisa, ya seperti itu. Next. Nah sekarang memandikan. Ya, siapa yang berhak memandikan? Yang pertama adalah orang tua, suami atau istri serta anak. Kemudian kerabat atau orang lain tapi yang sejenis. Ya, ibu-ibu sama Aisyah boleh memandikan. Ya, yang penting sejenis. Ya, orang tua meninggal boleh, anak meninggal atau sebaliknya boleh, ya. Kemudian menyiapkan perlengkapan atau peralatan, tempat untuk memandikan yang layak dan tertutup, kemudian tempat khusus atau dipan atau balai-balai atau bangku, kemudian peralatan mandi. Ya, peralatan mandi itu nanti ada ember, baskom dan sebagainya, gayung. Kemudian ini terkait dengan infeksi ya, nanti ada pakai masker, pakai sarung tangan, kemudian baju pelindung. Ya, untuk baju pelindung nanti bisa dicontohkan. Ibu, monggo silahkan ke depan Bu, satu contoh pakai baju. Bu Yana, mana Bu Yana? Nah, yuk Bu Yana makain aja. Maksudnya orang makain ibu-ibu. Dan makainya di rumah aja nenek, ya. Anaknya ya Bu. Ya, ini namanya baju pelindung ya, apron. Ya, saat kita memandikan, nanti bajunya ibu. Ini sayangku selalu Bu Yana. Maaf. Ada tangan. Ini tangannya ada. Apronnya udah keren. Udah keren apronnya. Pakai tangan. Nah, ini baju pelindungnya ya Ibu ya, baju pelindungnya. Kemudian ada yang lain pelindungnya. Pakaiin APD lengkap Bu Yana. Ini terus nanti pakai sarung tangan. Nih, ini contoh HPD-nya dulu ya. Besar ya. Tangannya udah ketutup. Gulung.
Contoh satu aja dulu. Nah, nanti pas prakteknya atau mungkin nanti aja ini ya. Ini aja. Contoh. Ini sarung tangannya ya Bu untuk ininya. Itu ada jempol. Nah, contoh satu aja. Nanti pas mau praktek ya. Nah, ini tutup kepalanya, maaf. Nih, kepalanya juga ditutup ya Bu. Kepalanya juga ditutup. Kacamata nggak bawa? Oh. Nah, nggak bawa nggak apa-apa. Nah ini APD-nya lengkap ya Bu. APD itu adalah alat pelindung diri. Ya nanti ada sepatu bootnya, ya sepatu bootnya. Terus ada kacamatanya. Cuman kebetulan kacamatanya lupa nggak kebawa ya. Kacamatanya lupa nggak kebawa. Ya ini APD lengkapnya ya. Terus nanti masker, tetap masker ada. Maskernya ada. Bawa kali ya. Oh, yaudah anggap aja maskernya ya. Maskernya ada nanti masker, kacamata, ya. Nah justru kalau untuk yang penyakit yang infeksi, nah yang infeksi itu nanti ada helmnya, ya helmnya, sepatu boot, ya, masker, kacamata, ya, ya. Peralatan nanti kalau misalnya ini nanti ada lengkap Bu dari rumah sakit, kan memandikannya di rumah sakit. Oh gitu, nggak maksudnya kalau untuk inventaris itu. Oh boleh aja beli, monggo silakan. Nanti dari cabang atau dari cabang ya, dari cabang kalau misalnya mau ngomong inventaris apa namanya perangkat APD-nya, monggo silakan nanti bisa beli di rumah sakit. Ya, ya seperti itu. Kenapa Bu? Nanti PDA yang dengan rumah sakit nanti cabang. Oh iya monggo. Itu nanti teknis ya, teknisnya tinggal nanti PDA yang mengusahakan, nanti cabang mintanya ke PDM. Jadi biar nggak banyak tangan gitu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya saat next. Oh ini setelah dipakai. Setelah dipakai, Oh iya, ini disposable, dibuang. Ya habis dipakai dibuang. Iya. Ya, selanjutnya next. Kemudian lupa nggak bawa maskernya ya? ya saya di sini. Udah next. Selanjutnya. Nah, kemudian kaifiat itu adalah tata cara untuk memandikan. Yang pertama adalah memulai dengan membaca basmalah, ya, itu sudah pasti ya. Kemudian mengistinjakan, ya, mengistinjakan, ya, mengistinjakan. Ini posisi jenazah, ya, 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 mengistinjakan dari sini, dari sini. Nah, sambil melihat peragaan ya Ibu ya. Nah, ini untuk mengistinjakan ya. Anggap aja ini jenazahnya laki-laki ya Bu. Anggapnya jenazah laki-laki. Untuk mengistinjakan itu posisinya adalah diangkat ya, diangkat sedikit ya, diangkat sedikit. Kemudian nanti ada sendiri yang mengguyur airnya ya Bu. Nah, nanti ada yang guyur air.
bujur air dari sini yang diistinjakan kita semprot aja yang di sini. Ini pura-puranya selang air ya. Nah, tapi jangan pakai selang Bu. Oh, pakai gayung ya, karena terus terang saya nggak setuju kalau pakai selang, karena ini manusia, bukan motor, bukan mobil. Ya, kalau shower nggak masalah ya, tapi kalau selang jangan, ya jangan pakai selang. Kita memperlakukan jenazah tetap seperti saat dia sehat. Ya, nah pakai gayung ya, pakai gayung atau shower nggak apa-apa kalau ada shower ya. Tapi shower kan posisinya kan deket ya, biasanya kan dekat seperti itu. Ya diistinjakan, Fatijah yang mengistinjakan, terus sambil kanan mencet perut, ya tangan kanan mencet perut, tangan kirinya mengistinjakan, ya sambil yang satu guyur. Ya, nah gitu ya. Jadi supaya apa yang keluar jadi langsung ke gelontong. Nah, apa yang keluar itu langsung bersih. Ya, seperti itu. Ada airnya. Ya, baik. Kemudian membersihkan mulut, hidung, telinga, dan kuku tangan dan kaki. Ya, membersihkan mulut, ya, mulut, hidung, ya, telinga, kemudian kuku, tangan, kaki. Ya, kuku, tangan, dan kaki. Setelah itu ya memulai dari yang kanan, kemudian membasuh bagian anggota wudhu. Ya, ingat ya, membasuh anggota wudhu, bukan mewudukan. Ya, jenazah tidak diwudukan karena jenazah tidak sholat. Yang wudhu adalah orang yang mau mensholatkan. Ya, kadang itu kan enggak mau nyium, enggak mau, takutnya nanti batal karena tadi udah wudhu. Ya, hilangkan pengertian itu. Kita enggak ada seperti itu. Ya, kita enggak ada. Aturannya adalah bukan mewudukan, tapi membersihkan anggota wudhu. Yang mau wudhu adalah orang yang mau sholat, sementara jenazah tidak sholat. Jenazah disolatkan, ya, itu ya ibu-ibu ya. Nanti di luar suka ada pengertian, nanti kalau dipegang nanti batal. Nggak ada jenazah batal, nanti suruh wudhu sendiri. Nggak ada seperti itu ya. Nah, baik, kemudian menyiram seluruh tubuh ya, menyiram seluruh tubuh ya, dari atas ke bawah, terus kemudian membasahi bawah busuk, sudah gosok dengan sabun sampai bersih ya. Seperti kita kalau mandi pakai sabun, gimana kita mandinya ya? Kalau sabunnya itu sabun batangan, itu posisi sabunnya ada di dalam ya. Nah, sabunnya ada di dalam waslap, bukan di luar ya. Jadi yang ngosok-ngosoknya itu waslapnya, tapi dalamnya kan ada sabunnya. Nanti kalau sabunnya langsung ke badannya, nah itu nanti kotorannya ke situ semua, ya kan? Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya mau pakai sabun apa namanya, cair, nggak apa-apa. Waslapnya yang dikasih sabun cair seperti biasa. Ya, jangan anggap kayak cuci piring ya. Nah, cuci piring pakai busanya ya, jangan ya. Nah, di waslapnya kasih air, kasih sabun cair, dan baru digosok-gosok ke mandinya ya. Kemudian setelah itu disiram seluruh tubuh ya, kemudian miringkan jenazahnya ya. Posisinya begini, sebentar ya, posisinya begini. Kalau jenazahnya itu gemuk, dimiringkannya bisa miring kanan, miring kiri ya. Tapi kalau jenazahnya kecil, cukup sekali aja. Itu sudah agak dibeginiin. Ini di sini yang nyabunin sudah bisa menjangkau ke yang sini-sini. Tapi kalau jenazahnya gemuk, ya sedikit aja. Nanti kalau kesana banget nanti jungkel, ya. Nah sedikit aja, sedikit-sedikit di sini. Setelah itu dibalik lagi ke sini, ya. Baru di sebelah sininya.
Ya, kalau jenazahnya kecil, kurus, nggak usah 2 kali. Ya, guyurnya berkali-kali, nggak ada hitungan untuk guyur. Harus sekian kali, nggak ada. Ya, kalau kita mandi kan berapa aja guyur, yang penting udah bersih kan gitu ya. Jenazah juga begitu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah selesai disiram dengan air mawar. Ya, air mawar, kapur barus di atas kain basahan. Jadi ibu-ibu, mohon maaf, saat memandikan ini jenazah pun ditutup auratnya, nggak ngablak begini ya, Jadi ini aja. Nah, ini saya nyontohin mau salah ya. Nah, masuk auratnya diablak. Nah, jadi begini, saat memandikan pun ini aurat tetap ditutup ya, kecuali kepalanya. Nah, kepalanya dibuka nggak apa-apa segini ya, seperti ini ya, tetap di bawahnya ya, ya. Saat mengistinjakan juga begitu ya, dipencet perutnya, dibersihkan, diguyur, hanya mungkin guyurnya dari dalam ya Bu, untuk saat istinja tadi guyurnya ke dalam supaya kotorannya keluar ya. Nah, next, setelah selesai diguyur dengan air mawar. Jadi nggak usah pakai air dicampur bunga mawar. Nah, itu malah ngegetin, malah ngotor-ngotorin. Ya, malah ngotor-ngotorin. Ya, jadi sudah ada air mawar. Ya, mana air mawar? Ukurannya air mawar. Oh, Cece ini mau mawar. Mas Rizal nggak bawa lagi. Air mawar. Ya. Nah, ini kalau ini parfumnya ya Bu, parfumnya untuk jenazah ya, nanti setelah dikafan. Nah, ini ecek-eceknya air mawar ya. Air mawar kan udah air mawar yang sudah jadi ya. Nah, air mawar sudah jadi itu nanti diguyur campur air kapur barus ya, ditaruh di baskom ya. Nah, ini ecek-eceknya baskomnya ya Bu, ini baskomnya campur air mawar terus sama campur kapur barus. Kalau ada bidara nggak apa-apa, cuma bidara kan nggak selalu ada ya. Nah, seperti itu. Yang udah digerus halus ya. Nah, kapur barusnya udah digerus halus, bukan yang swallow utuh-utuh gitu ya. Nah, itu digerus dulu. Nah, nanti dicampur ke air, diguyur, dan diguyurnya di atas kain, tidak langsung ke badan ya. Karena apa? Kalau langsung ke badan nanti kapur barusnya nempel, itu satu. Yang kedua, nanti kalau ke muka-muka kelilipan nggak kayak kapur barus ya, seperti itu ya. Jadi guyurnya di atas kain kafannya ya. Begitu udah selesai nanti diandukin ya, diandukinnya pelan-pelan ya. Nah, dari atas dulu. Nah, Ada kain satu lagi ya. Taplak satu lagi buat nutupin yang udah diandukin. contoh ini aja, Sama itu aja kan. ini aja kok, ini aja. Kalau ini yang buat rambutnya buat anduk aja. Yang buat kain ini. Nah, ini saat mau diandukin ya Bu, dibukanya pelan-pelan ya, dibukanya pelan-pelan ya. Ini setelah diandukin mukanya ya. Nah, ini dibuka pelan-pelan sambil diandukin ya. Nah, ini dibuka pelan sambil diandukin, sambil ditutup kain kafan ya, pelan-pelan ya, seperti itu Kain panjang dulu. ya. Di pelan-pelan ditarik sambil dianduin ya, seperti itu. Ngumpet sini. Nah, dah ya. Kemudian selanjutnya
Nah, sekarang mengkafan. Nah, Bisa bantu aja mas, gimana caranya? nah sekarang untuk mengkafan. Ada meja satu lagi ya, meja biar lebar di atasnya. Oh iya, Rumah nggak dikeramasin dulu. apa? Keramas tadi. Untuk mandi. Iya. Oh itu sih teknis ya Bu. Teknis nggak apa-apa. Ini kan tadi hanya kaifiatnya aja. Ya kaifiatnya aja. Kalau mau dikeramasi ya keramasin nggak apa-apa. Ya. Mohon maaf ibu-ibu pengen lengkap dari awal. Oh ya, ya nanti mandinya dikeramasin ya Bu. Ini tadi kan hanya cara pemandiannya dulu Bu, karena yang istilahnya yang wajib-wajibnya ya seperti itu. Dikeramasin tetap keramas, ya tetap keramas. Ya nanti ada yang cara itunya ya. Biasanya kayak pihak keluarga. Saya kan yang Terkait dengan nyebokin ya istrinya itu sebenarnya tergantung siapa yang mandiin. Ya siapa yang mandiin sesama. Yang penting kan kalau misalnya orang lain itu kan sejenis. Ya biasanya kalau di rumah sakit itu kadang keluarga itu suka nggak mau. Kadang kita tawarkan ya, kadang kita tawarkan keluarga yang memandikannya, ada yang mau ikut mandikan nggak, kadang ada yang nggak mau ya, sehingga kalau nggak mau ya terus terang untuk mandiin semua dari petugas. Ya kalau ada yang keluarga mau mandikan sih alhamdulillah kan seperti itu ya. Sebentar. Pas saya suka ada yang pakai timun diparut itu untuk apa ya? Terus terang kalau timun diparut kan saya nggak tahu ya Bu. Yang pasti kan di syariat nggak ada. Kita kalau di syariat nggak ada nggak usah, ya nggak usah malah ribet, ya nggak usah. Ya, yang seperti ini aja, yang seperti ini yang biasa kita lakukan, ya seperti itu. Yang penting kalau untuk mandikan jenazah itu ada dari segi higienisnya, ya higienisnya. Baik, selanjutnya untuk pengkafanan ya. Untuk pengkafanan yang pertama siapkan kain kafan untuk 3 lembar untuk laki-laki ya. Kalau laki-laki cukup 3 lembar. Ya nggak ribet kalau laki-laki ya. Nah sekarang kita siapkan yang untuk perempuan nanti ya Bu. Kalau laki-laki kan hanya 3 lembar plok udah ya. Sekarang yang laki-laki yang perempuan, kalau perempuan itu ada 5 helai ya. 5 helai terdiri dari 2 helai dengan ukuran yang sama, 1 helai untuk jilbab. Ibu yang ngomong saya dulu ya Bu, gantian ya Bu, biar kita fokus ya Bu. Nah, yang perempuan itu ada 5 helai, 2 helai dengan ukuran yang sama, 1 helai jilbab, 1 baju, kemudian 1 kain bawahan, ya, 2 ukuran yang sama, kemudian atasan, kemudian bawahan, kemudian jilbab. Jadi berapa Ibu? 5 apa aja? Ya, oke, ya. Seperti kalau kita pakai baju ya Bu, ada jilbab, ada bajunya, ada roknya. Yang 2 itu alasnya, ya. Nah, sebentar Bu Yana. Jadi yang 2 ini kalau posisi atau jenazahnya itu gemuk, ya, posisinya miring kainnya. Ya, posisinya miring. Coba maaf ya, situ dipegang. Nah, ini posisinya begini ya Bu, posisinya miring. Yang pertama miring kanan, yang pertama miring kanan, yang 1 lembar lagi miring kiri. Ya supaya nanti jenazahnya bisa tertutup. Ya, nah sekarang kita siapkan bajunya. Ya, bajunya. Sekarang ibu-ibu semua bawa kertasnya. Nah, coba sekarang kertasnya dilebarin.
Ada kertas nggak ya? Tisu aja, tisu aja. Nah. Nah, kertas ya Bu, kertas semuanya. Misalnya ini kertasnya ya Bu, ya, ya. Ini cara motong baju. Ya, anggap aja ini kain kafannya, ya. Anggap aja kain kafannya satu lembar, kemudian dilipat jadi dua. Nah, ini dilipat jadi dua. Ya, oke. Setelah jadi dua, dilipat lagi jadi 4. Nah, jadi 4 ya Bu ya. Setelah jadi 4, di ujungnya ini disobek, digunting. Ada gunting aja. Nah, kita gunting di tengahnya ya Bu. Nah, ini kita gunting di sini ya. Nih, ya. Setelah itu kita buka. Buka jadi 2 ya, jangan jadi 4 dulu. Nah, kan begini ya Bu. Nah, ini tinggal digunting samping-sampingnya. Ya, samping kanan kirinya digunting. Nih, sini kanan kiri. Nah, yang tengahnya gunting sedikit. Depan. Nah, udah Ibu. Nah, sekarang yang depannya udah digunting sedikit, sedikit ya Bu. Udah. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, begini ya? Udah, sama nggak Bu Yana? Sama ya? Oke ya Ibu ya. Jadi ini nanti digelarnya begini ya Bu. Digelarnya begini. Nah, nanti jenazah posisi kepalanya di sini. Ya, jadi ini nanti dimasukkan. Nah, coba Bu, yang itu mana tadi? Nah, posisinya di situ ya Bu, posisinya di situ. Nah, terus rok bawahnya udah. Nah, rok bawahnya dulu. Kerudungnya kan itu segi 4, dibikin segitiga. Kalau kita kayak pakai jilbab. Ya, kita kan pakai jilbab kan dari segi 4 ya Bu, segi 4 dibikin segitiga. Jadi yang dipasang duluan adalah jilbabnya. Ini dulu, jangan di. Nah, ini jilbab, posisinya jilbab dulu, baru baju, baru rok. Ya. Nah, untuk bajunya yang atas yang buat nutup begini digulung dulu. Ya, seperti yang Ibu lakukan ini. Jadi digulung dulu. Apanya? Hah? Nggak dengar. Timir yang gemuk apa kurus? Hah? Ini yang di bawah, Yang arah badan itu lebih lebar. dimeringkan. Makanya kan miring. Miring kan kalau sana lebih kecil Bu, karena kaki. Nah, ini sih Jilbabnya mana jilbabnya? lebar nih. Makasih ya Bu. Ini jilbab. Oh, jilbab. Roknya udah. Nah, sekarang kita coba jenazahnya kan habis mandi nih. Ya tadi kan udah mandi ya. Tapi jangan nanti menyiapkan jenazahnya mandi
kain kafannya belum disiapin, ya nanti jenazahnya kedinginan, ya kan? Dia nggak bilang, ya seperti itu. Jadi kainnya dulu disiapin, mandinya disiapin, baru dimandikan dulu, ya dimandikan dulu. Udah selesai dimandikan, baru dipindah ke pengkafanan, ya seperti itu. Ayo jenazahnya ditaruh. Kapas nggak atau sendiri? Oh. Talinya di bawah. Oh iya. Oh iya untuk tali ya. Talinya tadi udah ya. Tali pengikatnya ada 5 buah. Ya, 5 buah untuk tali pengikatnya. Terus kemudian kapas secukupnya. Ya, untuk pemakaian kapas ini jangan boros. Ya, pemakaian kapas jangan boros. Jadi secukupnya aja. Ya, secukupnya aja. Ya. Kemudian kapas secukupnya, kemudian bubuk cendana, kemudian minyak wangi. Ya, bubuk cendana nanti diinikan, ya, disiapkan. Talinya ada 5. Ya, jadi sebelum kita masang kain kafan, pasang dulu tali di bawahnya. Ya, karena apa? Nanti kalau talinya belum dipasang, jenazahnya udah ditaruh, masangnya repot, ya. Buat dari bawahnya, ya seperti itu, ya. Jadi talinya dulu, baru nanti jenazahnya, kain kafannya, ya. Kemudian Nanti ujung. nah, talinya ada 5 ya ibu-ibu ya. Di ujung kepala 1, ujung kaki 1, kemudian di kaki 1, di perut 1, di dada 1. Jadi berapa? Nah, mana aja? Kepala. Ya, oke. Ya, baik. Udah? Nah, sekarang jenazahnya ditaruh. Kapasnya belum? Oh ya, kapasnya dulu, kapas. Kalau menaruh cendana, Bubuk cendana nanti setelah kapas. pakai atas kapas. Nah, ini bubuk Motorin boleh juga sih, nggak di atas kapasnya, setelah kapas. Jangan motorin lah, teknis itu. Ini. Bisa juga cendananya di bawahnya kapas bisa. Damper juga, jadi nggak ngotorin itu badannya. Itu juga nggak apa-apa, itu kan pengawet itu damper. udah ya. Bubuk cendana udah. Muka, siapin Buat muka. Nah, ini jenazahnya udah mandi ya Bu? Jenazahnya udah. Jenazahnya udah mandi, kemudian dipakaikan rambutnya dipintal jadi 3. Ya, dipintal 3. Itu kalau rambutnya panjang ya, tapi kalau rambutnya pendek ya nggak usah. Ya, disisirin. Kita aja kalau habis mandi kan sisiran. Iya kan? Gitu ya. Nah, ini jenazah juga disisirin juga ya. Disisirin juga, dipintal 3 kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Ini misalnya udah dipintal 3 ya Bu ya, misalnya ya. Misalnya udah dipintal 3. Udah. Auratnya ditutup dulu. Auratnya tetap ditutup ya Bu ya, nanti ya. Iya, pakai tangan. Ini lupa amak. Namanya kain ya. Ada orang larang. Mau dikasih kapas lagi di atasnya. Kapasnya kayak dia. Ada. Ya, yang lebar. Misalnya lah rata itu kan ini aja. Cendananya ini ya. Ya, boleh diikat pakai tali atau kapas yang agak panjang gitu, buat itu juga bisa. Ini dilepetin gitu. Pakai tangan.
Tetap tertutup ya. Tetap tertutup ya, masangin kapas apa lagi? Harus tertutup. Ya, nanti satu-satu baru dibukanya. Nah, ini sama. Ini bukannya dulu kan? Ini bajunya dipakein. Nah, jadilah. Tampaknya Bel. Pelan-pelan. Sampai sini. Ini langsung prakteknya ya, ibu-ibu ya. Kainnya. Kainnya dulu baru jilbabnya, Bu. Nah, maaf nih, kainnya dulu. Nih. Nih. Gini. Baju dulu. Oh, Nah, baju dulu. Ini roknya mana? ini benar. Roknya mana? Nah, ini roknya Bu. Nah. Ini kan masih dua baju. Ya di apa? Ini dulu. Dapetin Ya, Baju roknya ini. Lah ini tadi. Oh, iya roknya jadi satu. Jangan roknya di bawah, bajunya di atas. Nah, ini. Bukannya ditutup kapas kan? Iya nanti. Nih. Nah, saya malah nutupi. Ya. Nah, setelah ini rok ya, Bu. Ini rok, baju, nah baru jilbabnya. Ya jilbabnya nggak sampai meniti ya, Bu. Jadi nggak pakai apa-apa. Apa? Pakai apa? Cadar. Oh, tanah dalam kan udah pakai kapas, Bu. Penutupannya pakai kapas. Iya. Benar. Bagian kapas. Yang menggunakan cadar. Apakah cadarnya dipakai mikot pada saat meninggal? Enggak, kan lahir nggak pakai cadar, Bu. Lahirnya pakai cadar. Hah? Lahirnya kan nggak pakai. Tidak pakai cadar. Iya. Ya, ini nggak usah. Ini udah cukup pakai jilbab kan cukup, Bu. Cukup. Tutup juga pakai kapas. Mukanya kan tutup kapas nanti. Ya, Itu ada kain tampak hijau itu. Itu apakah apa? Kain apa? kain hijau yang di taplak itu, yang di dalam kapas itu apa? Nggak ada. itu apa? Itu tadi hanya untuk nutup aurat saja. Sementara. Nah, itu karena tadi kain kafannya nggak, kain penutupnya nggak ada karena belum ditarik aja. Ya, karena belum ditarik. Saya seperti baju, itu ukurannya gimana? Atau menyesuaikan Menyesuaikan aja, menyesuaikan. Kayak apa namanya, kain kafan dibelah jadi dua aja, separuh buat baju, separuh buat rok. Oh, berarti hitungan 5 lembarnya bukan masing-masing kain itu 5 Enggak. Jadi bisa mungkin Iya, kalau bajunya mungkin dari sini ke sini, kalau roknya dari sini ke sini, gitu aja, menyesuaikan aja. Enggak harus 5 lembar utuh semua gitu ya, seperti itu. itu tadi rupanya ada seperti lembaran kapas di atas kain itu, apakah memang seperti itu posisi kapas? Tadi kalau saya lihat ada lembaran kapas di bawah, Iya. aja sama di atas itu. Iya, dilambarin kapas, dialasin kapas, baru dikasih bubuk cendana. Ya, seluruh tapi nggak seluruh harus itu ya, Bu, tetap efisien, kapas tetap efisien. Ya tidak harus selama sepanjang semua dikasih kapas, tidak. Ya secukupnya, kapas secukupnya.
ya. Masnya izin Mbak, maksudnya efisien untuk di bagian-bagian tertentu atau enggak? Masalahnya kan itu enggak seluruhnya. Semua kecuali ya untuk efisien kapas di sini ini kapas secukupnya ya, kecuali kalau misalnya jenazah itu pendarahan, nah itu beda lagi ya, kapasnya dibasahin agak banyak, nah nanti dialasin dengan plastik kalau itu ada pendarahan ya, kalau enggak biasa aja. Kan itu kan tidak ada keluar cairan yang terlalu banyak, kan tidak ya, secukupnya aja. Jadi nggak harus semua muter di badan dikasih kapas, tidak ya, secukupnya aja ya, seperti itu. Kalau misalnya Sebentar. misalnya jenazah dibawa keluar kota, risiko nanti ada cairan yang keluar, yang di plastik tadi, posisi plastik di sini ya? Posisi plastik di sini, Bu. Oh, bawah. Di bawah sebelum terakhir ya, sebelum terakhir kalau jenazah itu misalnya habis kecelakaan keluar darah itu dialasin pakai plastik ya, tapi posisi plastiknya itu kalau misalnya perempuan ya Bu, perempuan di bawahnya sini boleh, di bawahnya sini juga boleh ya, dan plastiknya pun tidak plastik yang tebal banget ya Bu, karena itu nanti dilipatnya susah ya, seperti itu ya. Kemudian kalau hidung nggak keluar cairan atau nggak keluar darah, nggak perlu di... nggak harus ya, hidung nggak harus disumpel ya, nggak harus sumpel. Kalau seandainya tidak masalah dengan muka, tidak ada pendarahan di hidung, di mulut, di apa namanya, kuping, ya nggak usah disumpel, nggak apa-apa. Karena muka udah ditutup dengan kapas, ya cukup satu kapas nggak apa-apa. Nggak harus dalam-dalam mulut ya, seperti itu, ya. Salah di bawah pakai persyaratan. Hah? Kenapa? Ada persyaratan khusus ya? Maksudnya Pakai plastik itu aja Bu. Pakai plastik enggak. Pakai plastik dialasin. kargo Kalau untuk formalin ya, kalau untuk formalin ya ibu-ibu, satu pertanyaan itu semua ya Bu. Ya, jadi kalau ada yang tanya tolong dengerin dulu semuanya. Ya. Kalau untuk formalin mau dibawa ke luar kota, ya itu boleh, ya. Terus terang kalau rumah sakit kami kan tidak menyediakan formalin, hanya kami memfasilitasi. Ya boleh silakan kalau misalnya mau dibawa keluar, karena memang kalau kargo wajib harus ada formalin. Ya nanti kalau nggak di formalin nggak diberangkatkan jenazahnya, kan walaupun dari kita nggak boleh seperti itu. Ya kalau dari kita kan nggak boleh ya, kan memang harus disegerakan. Tapi kalau dibawa keluar kota dengan persyaratan seperti itu, memang mau nggak mau kita harus mengikuti, ya seperti itu. Bu, untuk tali tadi itu ukurannya bebas? Apa itu Bu? Kain ukurannya udah standar ya Bu? Oh tali ukurannya sih. Nah kalau tali itu untuk atas dan bawah itu cukup, artinya nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak. Ya mungkin kalau yang agak besar itu yang posisi di sini, yang posisi di sini di perut ya itu agak gede, ya agak panjang, bukan gede tapi panjang. Ya kalau ukurannya nggak ada ukuran Bu, sesuai dengan jenazahnya aja. Ya seperti itu ya. Ukurnya dari sini Bu, ukurnya dari Ya. atas. Jadi ini udah cukup ya Bu untuk mengkafan ya. Nah sekarang dirampungkan untuk pengkafanannya, dirampungkan. Ya, jadi untuk mengkafankan ya lembar pertama misalnya kanan dulu, kiri dulu. Ya diselang-seling ya ibu ya, diselang-seling kan itu lembaran bawahnya kan ada dua. Ya jangan semua langsung, artinya yang lembar pertama dulu langsung yang kedua jangan. Ya tapi yang 1, 2, baru 3, 4 ya, jadi untuk menutup yang di tengahnya ya seperti itu ya, paham ya ibu ya.
Ya, insya Allah paham ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini di losin aja, jangan dilurusin, yang sana yang pendek. Ya, jadi untuk mengikat, bedakan antara yang kepala sama yang kaki. Ya, kalau yang kepala itu nanti agak dipendekin, Bu. Enggak, yang ininya, Bu, maksudnya. Nah, jadi beda antara ujung kepala sama ujung kaki. Ya, kalau yang atas, yang kepala itu yang sedikit atasnya, itu agak dilipat ya. Kalau yang kaki agak panjang. Ini ya, kainnya disisainnya agak panjang. Ya, jadi beda dengan yang ujung. Ya, kadang takutnya ini yang ujung yang mana nih, yang kepala sama yang kaki yang mana nih, kan gitu ya, seperti itu. Terus kemudian diikatnya, ini kan di kaki ya, Bu, di kaki. Nah, kan di sini ada di lutut ya, ya lututnya mana nih? Nah, lutut agak kecil ya, agak kecil. Ya. Tangannya sebelah kiri. Diikatnya jangan ikat mati ya, Bu, tapi disipul hidup. Jadi nanti saat diturunin ke yang lahat itu kan biasanya kan dibuka tuh, jadi bukanya biar gampang ya, bukanya biar gampang. Jadi semua kiri ya. Ya, jadi yang kepala kecil ya, Bu, yang kepala ikatannya pendek ya, kepala ikatannya pendek kainnya. Nah, kalau yang kaki agak panjang ya, jadi untuk membedakan ya, untuk membedakan. Ya. Harus dipotong. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Si talinya Ya. dipotong Ibu ya, ini karena nggak dipotong nih. Iya. Ini karena talinya agak kepanjangan aja, ya, agak kepanjangan aja, ya. Iya, iya. Nah, Iya. dipanjangin aja deh. Ini, Ini mana? Sini. sini aja nih. Sini. Ini biasanya Aisyah jadi pakai ini Aisyah. Pakai taplak meja Aisyah. Padahal ini kan ada sebenarnya. Ini kan ada buat selimut. Ini biasanya kan ini enggak ada ini ditekuk kok. Baik film-film. Oh, jangan lihat TV. Jenazahnya kayak Aisyah kayak ini kan. Oh gitu. Ya. Baik Ibu-ibu ya. Nanti kita coba, saya diusahakan nanti semuanya bisa praktek. Ya kan, ini kan tadi seperti sampaikan Pak Sriono, tadi adalah acara ini adalah TOT ya, training of trainer ya. Jadi ibu-ibu nanti menularkan ke anggota di cabang masing-masing ya. Baik, udah bisa ya ibu-ibu ya. Nah, kalau gitu kita mulai dari memandikan dulu Bu Yana ya. Memandikan dulu untuk simulasinya, prakteknya. Ya. Ya. Yang awal itu yang boleh memandikan itu istri, Suami, istri, anak, terus kemudian kerabat tapi yang sejenis. kalau anak laki-laki boleh nggak membantu Boleh, ibunya, boleh, anak perempuan boleh nggak membantikan ayahnya, boleh, boleh. Ya kan anak satunya, boleh. nggak boleh menantu. Kalau menantu bukan, boleh, nggak boleh. Nah, kalau menantu kan anak ada namanya, kan? Ya. Baik ibu-ibu, untuk menyingkat waktu ya,
untuk meningkat waktu kita coba untuk ini tadi pakai parfum dulu ya Bu. Nah, setelah selesai dimandikan, dikafan, pakai minyak, ya pakai parfum, ya parfumnya itu ya. Setelah selesai, udah, ya. Oh gitu. Oh, udah setengah 12 ya. Oh ya. Baik, kalau gitu, jadi ini ya Ibu-ibu, jadinya seperti ini, ya, jadinya seperti ini. Untuk apa namanya? Untuk jenazahnya tadi udah paham ya Bu, bedanya ya, ikatan atas sama ikatan bawah, ya. Talinya jangan simpul mati, tapi simpul hidup. Nah, sekarang untuk prakteknya nanti ba'da zuhur ya Ibu ya. Mudah-mudahan semua bisa melaksanakan ya. Sekali lagi saya kembalikan lagi untuk terkait dengan nafsul ya Bu Yana ya. Informasi nafsul mutmainnah, keanggotaan nafsul, monggo nanti ibu-ibu per cabang, karena ini kan ada beberapa cabang ya ibu ya, beberapa cabang, monggo nanti bisa mengkoordinir dari anggotanya ya, dari anggotanya. Fasilitasnya adalah memandikan, mengkafan, kemudian menghantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Ya, tapi nanti ada itunya ya Bu, ada apa namanya? Ada klausulnya. Ya, ada persyaratan. Kalau nafsul itu misalnya ibu-ibu ada anggota yang meninggal jam 9 atau jam 10 malam. Ya, itu mau dimandikan dulu dari anggota, monggo silahkan. Ya, itu nanti untuk tenaganya kita kasih fee, terus kemudian kain kafan segala macam, dinding aris segala macam ya, itu ada dari kami. Terus kemudian untuk pemulasaraan udah, kemudian untuk pemakaman. Ya, pemakaman nanti kita fasilitasi untuk penghantaran. Ya, tapi tentunya itu dalam waktu sehari ya Bu, sehari. Seandainya mungkin meninggal pagi, dimandikan pagi, sekalian langsung dimakamkan. Tapi kalau seandainya meninggalnya mungkin sore, terus dimakamkannya besok, nanti ada penambahan terkait dengan ambulan. Ya, tapi kalau misalnya dilaksanakan 1 hari nggak ada penambahan, ya untuk ambulan tetap, ya seperti itu. Kalau keluar kota
dua semuanya. Ininya juga makan ini loh ya, itu 16 ya. Ya 12 sampai ya boleh itu tergantung aja ya. Nanti kan kalau kita indeks nafsu makan udah dikasih seperti ini, kalau nah gitu. Ini kalau dari nafsu makannya ya seperti ini karena nanti dapatnya. Nah udah gitu sekarang enggak ini aja yang mau dimandiin sekarang. Mandi. Dimandiin. Kan ini udah siap nih. Nah, habis itu baru kita nyampe siap dimandikan kan tadi bilang jangan pakai selang ya. Jadi kita harus siapkan ember. Selangnya di ember. Gitu. Jadi nanti gayungnya tengah hidup di ember. Cuman di Aisyah ngadepin mayit ketawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Pristini, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi. Pada hari ini kami memberikan apresiasi kepada lintas majelis, yaitu Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Kesehatan, dan Majelis Tablik serta Kertajihan yang pada hari ini mengadakan kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah. Semoga dengan adanya pelatihan pada hari ini akan memberikan penguatan program dari terutama adalah Majelis Kesehatan Sosial sehingga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi grogi. Udah. Jadi grogi. Ini aja bisa ya? Iya Mas. Dengar nggak begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriono, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Pertama, menyampaikan ucapan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi yang pagi hari ini mengadakan pelatihan tazis jenazah atau perawatan jenazah. Mudah-mudahan pelatihan ini betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, betul-betul memberikan pembekalan yang semaksimal mungkin untuk para training of trainer, para pembimbing, sehingga nanti ketika kembali ke tempatnya masing-masing, ke cabangnya masing-masing, ke ranting masing-masing, mampu menjadi pembimbing yang baik, yang mampu mentransformasi, mampu menularkan informasi maupun segala hal yang terkait dengan teori maupun praktek yang dibimbing oleh tim dari Rumah Sakit Islam Jakarta Mudokopi. Saya mengapa bahagia karena pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi begitu tepat mengambil narasumber dari Rumah Sakit Islam Jakarta Mudokopi bagian Bindroh, karena memang bagian Bindroh melalui Nafsul Mutmainnah punya tugas sehari-hari menyelenggarakan atau mengelola jenazah yang ada di rumah sakit yang berbasis ilmu, berbasis praktek yang begitu lengkap, sehingga para peserta nanti mampu betul-betul membedakan jenazah yang biasa, jenazah yang infeksius, jenazah yang memang harus betul-betul dirawat dengan khusus, itu mampu diberikan oleh para peserta yang nanti akan mendapat pencerahan selama 1 hari ini. Sekali lagi terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Pada hari ini Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi akhirnya bisa menyelesaikan program kerja yang terakhir yang belum dilaksanakan, yaitu pelatihan perawatan jenazah. Dan alhamdulillah narasumber yang hadir pada hari ini adalah dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, yaitu Ibu Fajariyati dan Bapak Rizal. Semoga apa yang disampaikan ini benar-benar menjadi bahan bagi cabang-cabang Aisyah Kota Bekasi untuk nantinya bisa mengeterapkan di cabangnya masing-masing. Untuk itu kami juga sangat berterima kasih kepada cabang-cabang atas dukungannya yang sudah mengirimkan 3 majelis, yaitu Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Tablik dan Kekajian, dan Majelis Kesehatan. Semoga follow up dari pelatihan hari ini betul-betul bisa dilaksanakan di cabang, di ranting, sehingga meluas sampai ke masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan, terutama pada saat ada keluarga dari sekitarnya yang meninggal yang belum mendapat perawatan atau yang lama mencari tenaga untuk menangani di bidang perawatan jenazah. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang menjadi pelatihan hari ini betul-betul bermanfaat untuk rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.